Oh, ganti Maji. Maji yang bikin dia. Ganti mulai. Kami anak pun ganti mulai. Boleh, bikin langsung ke Aji kita. Kakak kami harus satu dan data. Yo. Oh, Aji. Bikin. Waalaikumsalam. mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Hanya di dalam kehidupan itu tidak ada hal yang lepas dari ketentuan dan takdir Allah. Sebab itu apapun yang kita alami saat itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan bagi kita juga. Terutama bagaimana kondisi sehat kita, kondisi hati kita yang selalu terpanggil untuk membaca kalam ilahi. Tentunya dia adalah sebuah nikmat yang besar sekali yang harus selalu bersyukur. Menurutku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit, terutama obat hati. Dan tentunya Al-Quran itu menjadi syafaat nanti yang sangat kita harapkan di hari kiamat. Kita berkumpul di Rasul Masya. Menurut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama salah satu fadilah baca Quran terutama surah Yasin selain dapat alim adalah untuk menghindari kita dari merasa kehausan ketika sakaratul maut. Jadi menurut riwayat hadis dari ulama mengatakan bahwa surah Yasin ini salah satu fadilahnya adalah ketika kita sakaratul maut macam-macam surah itu. Salah satunya yang disampaikan di dalam riwayat adalah rahasia haus yang sangat haus. Seolah-olah ketika kita minum air satu lautan pun rahasia hausnya tidak hilang. Nah, ulama menyatakan bahwa ia ketika kita membaca Yasin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari ujian ketika sakaratul maut merasa haus ini. Sehingga khawatirnya ketika kita merasa haus ditawarin, jadi setan itu akan masuk di setiap lini kehidupan bu. Waktu kita sadar, waktu kita sholat pasti dibunuh. Termasuk ketika pas kita habis, dialah yang menentukan nanti. Husnul Khotimah atau Husnul Khotimah kita tergantung bagaimana kita pada melawan cobaan terakhir dari setan tadi. Mungkin kamu kembali lagi ke bawah kan mungkin. Kalau aku apa lagi kalau aku kawan gue ada dari kita harus kita tidak dapat cobaan dia dan nanti keluarlah berpikir sebagai orang yang tidak beriman. Mau beriman selalu. Selamat beri salam. Mari selalu kita sudah dipahami kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkat perjuangan beliau, yang mana cerita dan sejarah terkait Islam yang berbawa ini dijelaskan pada saat itu. Dia betul-betul berhasil maknanya bukan hanya untuk Islam tapi rahmatan lil alamin. Bulan Muharram itu sebenarnya bulan yang paling salah satu pertama dia adalah bulan haram, 4 bulan mulia di dalam Islam. Yang kedua adalah tahun Hijriah ini diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, yang sangat ceritanya di 1448 tahun yang lalu ketika
Islam dah besar, ternyata ada kendala dalam tulis surat. Kalau kita sekarang kan tulis surat 30 Juni 2026. Dulu misalnya 30 Muharram siang tahunnya. Nah, maka inilah yang diambil oleh Pak Umar bin Khattab supaya tahun Islam itu ada. Nah, jadi lahirlah 1448 kira-kira 1448 tahun yang lalu pada pagi. Nah, jadi kenapa tahun Hijriyah yang kita peringati setiap tahun, baik dengan ceramah atau silaturahim atau silaturah dengan tetangga atau kawan, yang penting karena esensi daripada hijrah adalah Rasulullah sebetulnya bukan bagaimana kita bagi tafsir pada hijrah ini. Kita tanahnya luar biasa. Pagi ke Taif karena ada parit, pagi ke Madinah pun dengan segala macam rekanannya ada datang di sini. Apa yang beliau sampaikan kepada orang bahwa kita harus sama-sama menjaga anak yatim, orang terlantar dan orang miskin. Nah, ya kenapa di Muharram ini kita dianjurkan untuk sedekah. Kalau yang kemarin ada lebaran yatim dan difabel, artinya kita ngambil besar-besar dia untuk kita ingat setiap tahun berhijrah. Nah, ini sehingga tidak heran Bu dengan besarnya kiprah Rasulullah dengan ajaran Islam yang sampai ke luar itu. Sholawat yang kita lantunkan untuk beliau pun nilainya bukan hanya sekedar sholawat, tapi nilai yang sangat besar sekali. Bahkan Jibril sudah berdoa yang diaminkan langsung oleh Rasulullah, yang salah satu doanya adalah cilakilah. Doa ini awalnya dengan cilakilah. Cilakilah orang yang ketika dibacakan sholawat dia dan jawab. Nah, oleh sebab itu kapanpun kita dengar orang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kita dengar jauh, kita kata ya harus kita jawab. Kedua, salah satunya sholawat itu disediakan kasih susah kasih mana yang kasih sederhana, kasih banyak-banyak sholawat kita susahnya. Nah, sholawat seperti itu. Pada itu singkat saja Bu, saya akan menyampaikan 4 hal kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Nabi Adam. Yang lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya kemuliaan yang dibandingkan dengan Nabi Adam. Nah, itu ada yang di dalam riwayat dijelaskan oleh ulama. Ada 4 hal. Pertama, ada Nabi Adam sesungguhnya diterimanya taubatku di Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW dapat bertobat di mana pun, di setiap tempat Allah bisa terima taubat kita. Nah, Bu bayangkan Bu, kalau kita itu kan punya dosis ini kan. Kalau kita di zaman Nabi Adam taubat dia harus pergi ke Makkah kalau kita terima taubatnya kita. Insya Allah Bu, kita bisa pergi ke malam, sholat kita, sholat taubat kita, insya Allah. Terus kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampunkan dosa kita. Taubat itu fungsinya membersihkan hati karena dosa yang ada pada kita bentuknya hitam, dia berangkat di hati, ialah yang melindungi hidayah, yang buat kita kadang tidak tersentuh dengan tapi dengan baca Al-Quran, tidak tersentuh dengan nasihat. Biasanya akibat dari dosa-dosa itu yang memberi berkas hitam yang jadi salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita adalah bisa taubat di mana aja. Dan taubat itu Bu, sebetulnya selain dari membersihkan dosa, ialah cara untuk mendapatkan apa ini kemuliaan dari Allah. Sudah kita ketahui bahwa seorang pelacur yang hidupnya dari
baik minum anjing pakai sepatunya aja yang kiausannya bisa masuk surga. Berat iya bu, menurut ulama bukan karena kebaikan dia yang nyuruh dia masuk surga, tapi tobat sebelum dia yang dihitung ganjaran dosa. Jadi ketika udah tobat, Allah carikan cara yang paling simpel, bukan dia meninggal dalam keadaan sujud, bukan. Semudahnya Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang sudah tobat. Disuruh dia balik minum anjing, maka dia meninggal dan dia dikabarkan masuk surga. Ini tobatnya yang Allah carikan cara yang mudah untuk Allah beri dia. Yang kedua, sesungguhnya dahulu aku berpakaian, lalu ketika aku bermaksiat kepada Nabi Adam, Allah menjadikanku telanjang, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka. Nah, jadi gitu. Pada zaman Nabi Adam dijelaskan di pakaian itu ketika berdosa hilang pakaiannya. Seperti itu. Nah, dengan kita itu terbalik bu, Allah tutup aib kita ini. Jadi nak berdosa gimana pun nak napas orang pakaian kita kan. Nah, dia juga di orang yang bermaksiat tanpa pakaian, tapi tetap Allah melindungi, tidak dia selama-lamanya tidak berpakaian kan. Artinya Allah dia menutup aib-aib itu. Artinya kita itu sebenarnya bukan orang baik, bukan baik-baiknya maksudnya. Ada baiknya, tapi pasti ada potensi dosanya. Ibu. Tapi Allah tutup aib-aib kita ya bu. Jadi si A itu ada apa, si B ada apa, dan apa aibnya. Karena Allah maha baik yang itu. Nah, karena apa aib yang ditutup? Karena setiap aib, setiap dosa yang kita lakukan berpotensi Allah ampunkan, berpotensi apa yang hilang keburukannya, asalkan kita mau bertobat. Nah, setiap aib, setiap dosa yang kita lakukan berpotensi diampuni oleh Allah dengan syarat tidak diumbar. Tidak diumbar. Misalnya juli umanglah. Misal Bandung tuh loh. Misal dilawakan ya mulai mangga mulai juli ya kan. Ibaratkan aku ngabisi siap barang-barang aku ya salah satu keburukan yang berat untuk diampuni karena sudah dipamer-pamerkan bangga dengan kesalahan. Jadi oleh sebab ibu, ya contoh aja mungkin banyak kesalahan-kesalahan lain yang mungkin pernah kita bukan kita lakukan, mungkin pernah kita saksikan. Ya diubah ya yang ialah yang berat untuk dimaafkan. Sebab dia kalau kita ada melakukan dosa, kalau ia tidak nampak oleh manusia usaha nampak kami. Langsung dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat, Allah memisahkanku dari istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika bermaksiat tidak dipisahkan antara suami istrinya. Kalau Nabi Adam waktu bersalah, spontan langsung terpisahkan dengan istrinya. Aku begitu bersalah, lalu laki kita lalu malah mencari kaki berjari terhadap kita. Jadi alhamdulillah artinya berakhir bersalah kita kecuali salah orang lain yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, mungkin merayu artinya ada betul. Tapi sebagian besar dosa ia tidaklah membuat pasangan kita jauhi, dan bahkan sekarang pasangan yang baik kita berarti ada masalah itu dosa. Nah, sebab dia bersyukur sekali kita tidak dipisahkan dari pasangan kita
ketika kita bersalah. Selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Adam beliau melakukan maksiat di dalam surga dan Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga kan. Sering kita dengar ceritanya begini. Oleh Nabi Adam asalnya di surga, ketemu iblis yang membujuk dia untuk melakukan ini dan itu dilakukan, lalu karena melanggar apa yang Allah larang, akhirnya keluar dari surga. Tapi luar biasanya Nabi umat Nabi Muhammad SAW, kita yang sebagai adalah umat Nabi Muhammad itu melakukan dosa di dunia, di luar surga, dan bertobat dari maksiat dia, memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, lalu bisa masuk ke surga. Inilah luar biasanya umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbanyak sholawat, mari kita lakukan sebanyak-banyaknya dengan kemampuan kita sunnah dari Rasulullah SAW. Mari kita teladani akhlak beliau, tutur sapa beliau yang santun, dan kelembutan beliau dalam berdakwah. Semoga dengan dia kita semuanya akan dikenal, akan diakui, dan akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW nanti di dalam akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari aku yang harus disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Kali ini terima kasih atas waktunya. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Belum.